Oke, ini jadi Pak RT-nya masuk ya ke dalam tempat peribadahannya umat Kristiani. Ya, itu terlihat peribadahannya sedang berlangsung dan dibubarkan atau dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nyimak video ini. Yang baru mampir, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kali ini ada lagi yang viral di sosial media, yaitu seorang Pak RT beserta beberapa warganya membubarkan ritual keagamaan umat Kristiani. Kejadian ini tepatnya di Lampung. Videonya viral di sosial media dan sebagian orang yang membenci agama Islam itu menjadikan video tersebut sebagai bahan untuk menjelek-jelekan agama Islam, untuk mengatakan agama Islam adalah agama yang keras dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan kita luruskan syubhatnya. Sebenarnya orang sudah pada tahu ya, toleransi dalam agama Islam itu mudah sekali, indah sekali, yaitu untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalaupun ada orang Islam yang melanggar ketentuan toleransi di dalam ajaran agama Islam, bukan berarti syariat Islamnya yang buruk ataupun syariat Islamnya yang salah, akan tetapi ya salah oknumnya itu sendiri. Namun apakah sebenarnya yang terjadi di Lampung itu ya? Kenapa sampai ada Pak RT dan beberapa warga membubarkan acara keagamaan umat Kristiani? Yang jelas teman-teman ya, tidak akan ada asap jikalau tidak ada api ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di sana? Oke, kita simak dulu videonya ya. Ini setelah itu nanti saya akan juga tampilkan beberapa informasi dari media berita ya. Kita simak dulu videonya. Diri Tuhan. Udah pakai ibadah, Pak. Ibadah dulu. Oke, ini jadi Pak RT-nya masuk ya ke dalam tempat peribadahannya umat Kristiani. Ya, itu terlihat peribadahannya sedang berlangsung dan dibubarkan atau dihentikan. Terjadi perdebatan juga di sana tampaknya. Buka dulu sekarang. Ini bukan gedung gereja, dipakai gereja. Bodoh Hanek Siregar. Lupa. Lo pintar kalau dibanding. Bapak pintar, ada sudah perjanjian. Bapak Ibu, Kalau kau tahu, tuh Hanek Siregar goblok. kecamatan atau agama hadir ya Pak ya. Ya. Oke, itu tadi videonya teman-teman ya. Nah, video inilah yang beredar luas di sosial media, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak tahu apa sebenarnya penyebab pembubaran itu, sehingga menganggap bahwa agama Islam ini agama yang keras dan lain sebagainya. Padahal ada sebab kenapa Pak RT ini melakukan hal tersebut. Saya baca beritanya dari Kompas ya. Ini dari Kompas TV. Di sini ada sebuah berita dengan judul "Warga bubarkan paksa ibadah gereja di Lampung. Alasannya karena belum ada izin." Jadi jelas ya, di sini tertulis alasannya karena belum ada izin. Ini sekali lagi saya mengutip dari Kompas TV ya. Coba saya bacakan aja sedikit beritanya. Aksi pembubaran itu dilakukan dengan alasan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara itu, pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Jadi sudah mengurus izin, tapi memang izinnya belum keluar gereja tersebut. Dan ada lagi berita lainnya di sini masih di Kompas TV ya teman-teman ya. Ini juga judul beritanya soal status gereja di Lampung yang dibubarkan ketua RT. Kata pengurus gerejanya ini ya, syarat sudah diajukan tapi izin tak keluar. Jadi memang ada pernyataan bahwasanya syaratnya sudah diajukan tapi izinnya belum keluar. Namun mereka tetap melaksanakan ibadah di sana, melaksanakan sebuah acara-acara keagamaan di sana. Jadi sebenarnya ada kewajaran ya mengenai larangan Pak RT terhadap mereka. Hanya saja mungkin cara Pak RT-nya kurang santun sehingga menimbulkan cekcok di sana, menimbulkan perdebatan. Mestinya mereka juga paham dong, kalau belum ada izinnya jangan dipakai dulu, pakailah yang ada izinnya. Sama halnya ketika misalnya ya di dalam sebuah komplek perkumpulan masyarakat di sana mayoritas Kristen di dalamnya. Tiba-tiba ada masjid yang berdiri tanpa izin dan melaksanakan sholat Jumat di sana. Lalu ada orang Kristen yang protes, loh kan ini masjidnya belum ada izinnya, ngapain dipakai, ngapain dibuat sholat Jumat rame-rame di sini? Wajar nggak umat Kristen itu protes masjid tersebut yang tidak berizin? Ya wajar lah. Begitupun juga sebaliknya, jikalau ada rumah ibadah non muslim yang tidak berizin lalu ada yang
yang protes, dan yang protes itu Pak RT-nya lagi. Wajar nggak? Ya wajar lah, itu biasa-biasa saja. Hanya saja mungkin cara protesnya yang harus juga beradab dengan santun. Adanya sebuah izin itu untuk memperjelas mana larangan yang tidak boleh dilanggar, mana hal-hal yang boleh dilakukan. Dan kita juga nggak mau terjadi pemurtadan terhadap agama Islam, karena selama ini kan banyak sekali misionaris-misionaris yang datang ke rumah-rumah orang Islam lalu berusaha untuk memurtadkan. Ini videonya ya. Kadang kita keras sedikit itu bukan karena kita jahat, tapi karena ingin melindungi akidah kita dari misionaris-misionaris mereka. Coba nih simak videonya ya. Nah, ini ada misionaris yang datang ke rumahnya orang Islam, teman-teman ya. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk memurtadkan. Halo Ibu, dari mana Ibu? Oh ya, sebentar Pak ya. Oh saya dari Kapling 021 nomor 20. Iya Ibu mau ngapain? Mau dakwah Pak, maaf. Dakwah dari mana? dari saksi-saksi. Saksi apa Bu? Saksi. Wah, barusan saya terangkan sama adik ini. Di sini itu nama sang pencipta. Ibu, warga di sini orang Muslim, ya, sudah punya kepercayaan sendiri, ya. Maaf Pak, Maaf, bentar. Maaf. Kami tidak mempengaruhi supaya dia jadi Kristen, Pak. Terus? Tapi itu menyatakan firman Allah untuk kedamaian kita semua. Ibu udah ada izin belum dari Pak RW? Ini izinnya dari Ibu ke Pak RW dulu izin. Ibu belum ada izin. Ibu ke Pak RW, ya. Ya, mereka belum ada Oke, ya. izinnya. Nggak apa-apa. Kenapa? Kalau Bapak keberatan nggak apa-apa. kami di sini tidak memaksa. Jadi kalau misalnya kakak ini menolak nggak apa-apa. Kami hanya Tapi kalau mau ke rumah harus izin warga RW dulu, ya. Izin RW dulu. Jadi sekarang Ibu tinggalkan perumahan ini, ya. Jangan pengaruhi warga di Tapi sini. maaf sebentar Pak, kami sangat keberatan kalau misalnya Bapak merekam kami seperti ini. Nah, Ya, ini saya buktiin tuh Pak RW, iya. ya. Oke? Setelah Nah, itu, Tapi kalau tidak diviral- diviralkan. Pak RW. Ya, itulah kelakuannya ya. Nah, kita lihat di sini ya, korbannya itu ya calon korban sih, bukan korban, karena nggak berhasil dia memurtadkan. Itu kelihatan di sini anak-anak, bro. Coba nih ya, kalian simak nih. Nah, ini masih anak-anak ya. Ya bisa aja murtad di sini kalau nggak ada orang yang menyelamatkannya. Itulah saya bilang tadi. Terkadang kita harus tegas sedikit, bukan karena jahat kepada mereka, akan tetapi kita menjaga akidah kita. Kita nggak mau ada umat Islam yang dimurtadkan. Begitupun juga mereka kan tidak mau ada orang-orang yang beragama Kristen lalu dimualafkan. Kalau menggunakan cara-cara yang wajar, ya kita kembalikan kepada pribadi orangnya, mau mualafkah, mau murtadkah, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau menggunakan cara-cara licik, ini yang kita nggak bisa terima. Karena jangankan orang-orang yang di rumah, teman-teman, ibu-ibu yang sedang kerja di kebun aja, mereka ibu-ibu yang mungkin awam lah, ibu-ibu itu kasihan ya. Mereka didatangi sama misionaris dan berusaha dimurtadkan. Hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam Yesus saya menang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkah hidup saya. Amin. Amin. Apa yang Ibu rasakan? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu ibu-ibu udah tua, kasihan lah, nggak tahu apa-apa gitu kan. Hal-hal semacam inilah nanti kalau kita pertegas malah kita dibilang intoleran. Ya Allah, Anda itu maunya apa? Saya yakin sekali ya, orang-orang sekafir apapun juga masih punya akal untuk berpikir. Cobalah dipakai akalnya untuk berpikir. Saya udah 3 tahun mereaksi video-video pemurtadan di channel ini. Tujuan saya simpel sebenarnya, bukan untuk menebar kebencian kepada mereka, tidak. Tujuan saya simpel banget, mengajak kaum muslimin untuk tidak terpengaruh dengan pemurtadan mereka. Kita bisa hidup bersosialisasi, berkolaborasi, tapi urusan agama itu adalah urusan masing-masing. Ada hal yang bisa kita konfromikan. Kalau sudah menyangkut akidah, itu nggak bisa dikonfromikan, nggak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu saya tetap mengucapkan salam toleransi kepada teman-teman yang non-muslim. Ingat, tidak akan ada asap jikalau tidak ada api ya. Ngertilah maksudnya apa. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.